Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan salah satu rahmat itu ke bumi, dan dengan itulah makhluk saling menyayangi. Dengan itulah sang ibu mengasihi anaknya. Dengan itulah burung dan binatang buas menempuh air dari tempat yang sama. Dan dengan itulah seluruh makhluk hidup ini hidup. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kita sering melihat betapa seorang suami yang bekerja keras di perantauan, kemudian menguras keringat dan tenaganya, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, lalu setelah terkumpul ia antarkan dan ia kirimkan kepada anak istrinya. Bahkan mungkin pada tahun ini di antara mereka ada yang dilarang untuk kembali mudik ke kampungnya, sehingga mereka berhari raya harus berjauhan dengan keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kita juga melihat banyak binatang-binatang yang punya belas kasih kepada anak-anaknya. Tetapi manusia tidak selalu berhasil memelihara rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada banyak kasus seorang suami menganiaya para istrinya, seorang pejabat memeras kepada rakyatnya, orang yang kaya menekan kepada yang tak punya. Semua itu menandakan bahwa manusia telah kehilangan sifat rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian di dalam surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang penyebab dari terlupakannya rahmat dan kasih sayang yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Bahkan di dalam surat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan obat dari penyakit yang menyebabkan terlupakannya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Surat itu adalah surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dalam surat itu dijelaskan tentang At-Takatsur. At-Takatsur artinya keinginan memperbanyak kesenangan dan perhiasan dunia. Bisa pula diartikan sebagai keras-kesaran untuk menambah jumlah kekayaan, kedudukan, pengikut ataupun pendukung. Dari takatsur ini lahirlah tiga penyakit rohani yang membinasakan bisikan dari fitrah manusia, yakni penyakit itu adalah takabur, dengki, dan dendam. Karena takabur seseorang menjadi takabur, kita sering merasa bahwa kekayaan kita melimpah, sehingga kita cenderung untuk merendahkan orang lain. Rasa sayang kepada mereka yang nasibnya lebih malang
telah berubah menjadi kebencian. Dengan kekayaan yang kita miliki, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kehormatan kepada kita untuk mempertajam sifat rahmat kita. Tapi ternyata at-takabur telah mengubah seseorang menjadi sesuatu yang hina, yakni takabur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. At-takabur juga menyuburkan rasa dengki. Ketika kita melihat orang lain lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih populer, bahkan lebih dihormati, lebih pintar dari kita, lalu kita menjadi marah. Dengan segala cara kita berusaha untuk menjatuhkan mereka. Kita sebarkan aib mereka. Bahkan terkadang kita tidak segan-segan untuk menggunjing, memfitnah, membuat berita yang bohong. Lalu ketika lawan kita jatuh, kita tersenyum dan bangga. Ketika mereka celaka, kita merasa bahagia. Kasih sayang yang telah diberikan oleh Allah terkubur karena sifat at-takabur. Sifat ini menyebabkan timbulnya rasa dengki dan iri. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian bahaya dari at-takabur yang paling besar adalah dendam. Dengan dendam kita membenci orang yang telah mengalahkan kita dan berusaha untuk membalas kesalahan kita dengan mencelakakan mereka. Kita berubah dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipi satu rahmat menjadi hamba setan dengan 100 ribuannya. Seperti iblis yang tertawa gembira melihat manusia yang diperdayanya menjadi celaka. Seperti ini juga seorang pendendam terhadap orang yang didendamnya. Bila umat sudah dirasuki dan dipenuhi rasa dengki dan dendam, maka rusaklah umat ini dan juga agama ini. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk menghilangkan penyakit at-takabur ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan obat kepada kita. Obat yang pertama adalah hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur dapat diartikan masuk untuk berziarah, tapi bisa pula dimaknai sebagai peristiwa kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Aku dulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang kunjungilah kuburan-kuburan itu, karena kuburan-kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi obat yang pertama untuk menghilangkan kerakusan adalah kesadaran akan kematian. Kesadaran bahwa semua yang kita kumpulkan itu akan kita tinggalkan. Kesadaran bahwa semua akan kita akhiri dengan ketiadaan. Oleh karena itu, setelah ini marilah kita berziarah ke kuburan dari nenek moyang dan saudara-saudara kita. Merenunglah di sana bahwa di sana ada ayah ibu kita atau orang-orang yang telah kita cintai. Mereka telah berpulang ke alam baka. Kenangkanlah bahwa kita juga nantinya akan berbaring di bawah tanah seperti mereka. Tengoklah ke kiri dan ke kanan. Bukankah lebaran kemarin mereka masih bersama kita, ikut pergi ke masjid,
ikut menggunakan takbir di samping kita, tetapi hari ini mereka telah tiada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil mereka terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian obat yang kedua adalah ilmu. Dengan ilmu kita menyadari bahwa at-takabur akan berakibat buruk, bukan saja pada orang lain, juga pada diri kita sendiri. Takabur telah mencabut kasih sayang dari diri kita, mengambil ketentraman dan kehidupan kita, menyibukkan kita untuk mengumpulkan bara api dari neraka jahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, latarawunnal jahim, tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmulah yang menyebabkan kita sadar betapa tidak bermakna kemegahan hidup di dunia ini. Bahkan Nabi pernah menyampaikan ad-dunya kal-jifah. Dunia ini bagaikan seekor bangkai. Ilmulah yang mengantar kita bahwa kekayaan dunia janganlah menjadi tujuan akhir, tapi kekayaan dunia jadikanlah sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tindakan berbagi dengan sesama. Bahkan masjid kita yang kita cintai ini mungkin hari-hari ini membutuhkan dana untuk menyelesaikan pembangunannya. Maka dari itu kekayaan kita marilah kita bagi agar menjadi bekal kita besok di akhirat kelak. Tebarkanlah rahmat dan kasih sayang melalui kekayaan hartamu agar hidupmu tidak sia-sia. Kemudian untuk menambah ilmu, carilah guru yang benar. Jangan melalui berguru ke internet ataupun ustaz-ustaz yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, supaya kita mendapatkan ilmu yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian obat yang ketiga adalah rasa tanggung jawab. Tsumma latus'alunna yawman idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kamu akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang dulu kamu bermegah-megahan di dunia ini. Kita akan dimintai tanggung jawab atas kekuasaan, atas kekayaan, bahkan atas kesehatan yang sampai hari ini kita miliki, kemasyhuran dan segala kesenangan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan keras, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la tazul qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an malihi min aina akhadahu, wa fima anfaqahu, wa an ilmihi mada amilahu. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia di hari kiamat nanti, sehingga mereka akan ditanya 4 hal. Dari usianya, untuk apa ia habiskan? Dari tubuhnya, untuk apa ia mempergunakan
sebelum sholat dinamakan zakat fitrah. Sebab zakat itu telah mengingatkan kita pada fitrah kasih sayang dalam hati nurani kita. Zakat fitrah mengenangkan kita betapa selama ini kita telah melupakan penderitaan saudara-saudara kita. Betapa selama ini kita melupakan mereka yang bekerja keras hanya untuk memperoleh sesuatu nasi. Mereka yang terus membanting tulang karena tidak ada jaminan hidup bagi mereka. Bahkan mereka yang tidak sanggup untuk menahan rasa sakitnya karena tidak bisa berobat dokter. Mereka yang menarik anak-anak tercintanya dari sekolah dan memaksanya bekerja dan bergulat dalam kehidupan yang keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, setelah kita tinggalkan masjid ini, tebarkanlah rahmat dan kasih sayang di tengah keluarga kita, di masyarakat, bahkan di seluruh alam raya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang memiliki rahmat dan belas kasih kepada sesamanya, dan akhirnya kita pun menjadi orang-orang yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي